Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat Tuhan GBI Cujung dimanapun berada. Senang sekali kalau pada kesempatan pagi hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah masih secara online, belum tatap muka, biarlah itu kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa antusias kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita beribadah, ada beberapa buah pengumuman yang perlu disampaikan. Yang pertama, diinformasikan bahwa ibadah umum kita masih merupakan ibadah online melalui channel YouTube dan Facebook pada setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian untuk ibadah ABI dimulai jam 10.30 melalui channel YouTube. Diberitahukan kepada orang tua biarlah dapat mendampingi putra-putrinya sehingga mereka boleh memiliki rasa antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Senin tanggal 30 Agustus ada ibadah pria. Ibadah pria akan dimulai jam 19.30 dan itu menggunakan aplikasi Zoom. Mari pria-pria bergabung bersama-sama di dalam ibadah pria pada hari Senin 30 Agustus jam 19.30. Kemudian pada hari Selasa 31 Agustus jam 19 ada ibadah youth. Dan ibadah youth ini menggunakan Google Meet. Mari orang-orang muda bergabung bersama-sama di dalam ibadah youth dimulai hari Selasa jam 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September ada ibadah dewasa muda dimulai jam 19.30 dan pada kesempatan hari tersebut akan dilayani oleh pendeta Ibo. Dan ibadah ini menggunakan Google Meet. Dan pada hari Kamis ada doa puasa bersama. Doa puasa bersama setiap hari Kamis dimulai jam 19. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian bergabung bersama-sama di dalam ibadah ataupun doa puasa bersama pada setiap hari Kamis. Dan diinformasikan lebih jauh bahwa kita berencana membeli sebuah mixer untuk sound system kita. Dan dana yang dibutuhkan adalah sekitar 55 juta rupiah. Dan dana yang sudah masuk, yang sudah terkumpul hingga saat ini adalah 10.325.000 rupiah. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus mendukung di dalam pelayanan ini. Dan diinformasikan lebih jauh bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, ataupun dana untuk pembelian mixer, bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tersedia. Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Tuhan GBI Cujung, pada minggu ini ada beberapa anggota jemaat kita yang berulang tahun. Dan yang pertama adalah Saudara Lukas Agustino Sanjaya, berulang tahun pada tanggal 29 Agustus. Sementara yang kedua adalah Ibu Septin Winda Sahari, akan berulang tahun juga pada tanggal 29 Agustus. Kemudian Ibu Liana Suwandi akan berulang tahun pada tanggal 31 Agustus. Dan Bapak Ramli akan berulang tahun pada tanggal 2 September. Kemudian Ibu Carolina Septira Domingus akan berulang tahun pada tanggal 4 September. Kemudian pada tanggal 4 September juga akan berulang tahun Ibu Diah Caturicianti Septin Tiana. Ini adalah Ibu Gembala kita. Dan selamat untuk Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang berulang tahun pada pekan ini. Kita segera memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau Gembala kami yang baik. Segala puji syukur hanya bagimu kami naikkan. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Biarlah Engkau tetap memimpin dan campur tangan di dalam ibadah meskipun secara online.
Kiranya berkat Tuhan, kasih Kristus tetap tercurah dan mengalir bagi setiap kami. Pimpinlah setiap mereka yang akan ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan, ketemu lagi dalam ibadah GBI Ciujung di minggu yang terakhir bulan Agustus 2021. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah untuk ikut serta dalam ibadah kita pagi ini. Kita mau andil dalam pujian dan penyembahan, demikian juga dalam firman Tuhan. Kita mau berperan serta untuk menghormati hadirat Tuhan, dan biarlah hadirat Tuhan boleh turun atas rumah-rumah yang atasnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, kita selama ini jangan sebagai penonton, tapi biarlah kita terus bisa aktif di dalam kebaktian kita walaupun kita ada di rumah. Amin. Yesus adalah Bapa yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Aku percaya itu. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu Tuhan. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku seperti hati-Mu Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
pagi ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang indah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Katakan haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Glory bagi Engkau Tuhan. Glory bagi Engkau Yesus. Syukur, aku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Aku mau katakan Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini. Oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Aku mau menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau belajar menyenangkan-Mu Tuhan. Dengan apa yang bisa kami berikan pagi ini Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Biar Engkau disukakan atas kami umat-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau disukakan atas pujian kami Tuhan. Menyenangkan-Mu itulah kerinduan kami ya Allah. Terima kasih Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Mari jemaat yang di rumah nyanyikan lagu ini. Menyenangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Pagi ini Tuhan, kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Dan biar Engkau bertahta hadir atas pujian umat-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah, walaupun kami terpisah satu sama lain, tapi kami percaya hadirat Allah dinyatakan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat nyanyikan dengan sungguh-sungguh, menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami rindu menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan
mau mencuri kemuliaan-Mu, dan biarlah Engkau disukakan atas pujian penyembahan kami Tuhan pagi ini. Bertatalah atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya mau katakan amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan pagi ini dengan semangat, dengan kekuatan dari Tuhan. Kita mau lupakan yang telah lalu. Kita mau mengarah pada tujuan. Dan biarlah kita semua setia pada panggilan Tuhan. Pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang. Bertanding sampai menang. Berlari sampai akhir. Sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia kan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Dia akan sempurnakan setiap pekerjaan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kita setiap hari. Berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Katakan, berikan ku hati, tangan-Mu untuk melakukan
Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur padamu Tuhan, kalau kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Amin. Pada sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami Amin. untuk menerima firman yang akan ditaburkan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang akan melayani. Biar Kau boleh pakai beliau Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Biar kami boleh mempunyai telinga suara murid yang akan mendengar apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Makasih Bapa, makasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, warga jemaat GBI Ciujung yang beribadah pada Tuhan di rumah masing-masing. Pada masa pandemi, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dari rumah masing-masing. Suami bersama istri, ayah ibu bersama anak-anak, opa omah mungkin bersama dengan cucu mantu. Siapapun yang bersama dalam keluarga, yang penting kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman di dalam keluarga. Pada pagi hari ini, GBI Jemaat Ciujung akan menerima firman Tuhan yang berjudul Ladang yang Menguning. Ladang yang Menguning. Saya akan membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bila kita membaca seluruh pasal, maksud saya seluruh ayat dalam pasal 4 Injil Yohanes, maka ada sebuah kisah, sebuah percakapan yang penuh, yang utuh antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ayat ini berada dalam konteks percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para murid? Menurut para murid, 4 bulan lagi musim menuai. Tetapi Yesus berkata kepada para murid, bukan 4 bulan lagi, tetapi lihat sekelilingmu, ladang yang menguning, yang matang untuk dituai. Artinya, pada saat itu, di sekeliling para murid, sudah ada tuaian yang matang untuk dituai. Sebenarnya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tentang ladang yang menguning tidak tiba atau tidak terjadi sesaat atau tidak terjadi secara otomatis apabila tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Kalau kita memperhatikan apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, sebenarnya Yesus dalam konteks ini sedang dalam perjalanan pekabaran Injil dengan para murid, dan Tuhan Yesus harus melalui Samaria. Karena Tuhan Yesus letih, maka ia kemudian ingin melepas letihnya, duduk di sumur Sikar di Samaria. Nah, sementara para murid pergi mencari makanan. Tak lama pada siang hari, pukul 12, datanglah perempuan Samaria untuk menimba air di sumur Sikar itu. Maka terjadi percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus kemudian menawarkan air yang tidak membuat orang Samaria atau perempuan Samaria menjadi dahaga lagi. Air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah air kehidupan yang membuat orang tidak dahaga lagi. Dan percakapan itu terus berlanjut
Sampai akhirnya percakapan itu membuat perempuan Samaria menyadari bahwa ternyata apa yang dikatakan Yesus mengungkap apa yang ada di dalam hidupnya, apa yang terjadi di dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus meminta perempuan itu untuk memanggil suaminya, maka perempuan itu mengatakan bahwa ia tidak bersuami. Jadi apa yang sedang dialami oleh perempuan Samaria, Tuhan Yesus mengungkapkannya. Dan percakapan dengan perempuan Samaria itu berlanjut tentang bagaimana menyembah yang benar. Maka Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu, penyembah yang benar itu bukan di gunung ini, bukan di tempat ini atau tempat itu. Bukan di gunung Gerizim ataupun di gunung yang lainnya, tetapi menyembah yang benar adalah di dalam roh dan kebenaran. Dan percakapan terus berlanjut sampai akhirnya Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya, bahwa dirinya adalah Mesias yang diharapkan oleh orang Samaria dan juga yang diharapkan oleh orang Yahudi. Dan mata hati perempuan Samaria terbuka melihat siapa sebenarnya sosok yang berbicara dengan dia dari tadi. Itu konteks ayat yang kita baca. Ya, setelah percakapan itu, perempuan Samaria kemudian pergi ke kota. Dan para murid datang. Mengapa perempuan Samaria pergi ke kota? Ia menceritakan kepada warga kota Samaria tentang apa yang ia alami. Ketika ia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria mengatakan kepada warga kota bahwa Yesus mengatakan apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang ada dalam hidupnya, apa yang ia lakukan dalam hidupnya. Dan perempuan Samaria memberitakan tentang Yesus kepada warga kota. Dan warga kota menjadi percaya. Lalu warga kota berusaha untuk datang menemui Yesus yang berada di sekitar sumur Sikar tadi. Nah, ketika perempuan itu memberitakan tentang Yesus, berarti ia sudah menerima kabar baik dari Yesus. Perempuan itu sudah menerima dalam hatinya siapa Yesus yang sebenarnya. Ia memberitakan kepada warga kota dan warga kota menjadi percaya dan ingin berjumpa dengan Yesus. Dan ketika warga kota itu datang berjumpa dengan Yesus, berjumpa juga dengan para murid yang ada bersama-sama dengan Yesus setelah para murid mencari makanan. Pada saat itulah Yesus berkata kepada para murid, lihat sekelilingmu. Karena di sekeliling Yesus dan para murid ada orang-orang Samaria yang sudah datang, yang datang. Bagaimana mereka bisa datang dan berkumpul di sekitar Yesus? Karena perbuatan perempuan Samaria. Apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria? Memberitakan tentang Mesias, memberitakan tentang Yesus. Karena perempuan Samaria memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus. Perempuan Samaria menyadari inilah Mesias yang dijanjikan. Ia memberitakannya kepada warga kota dan warga kota pun menjadi percaya. Ketika Yesus melihat warga kota yang ada di sekitarnya, yang ada di sekitar Yesus, Yesus berkata kepada para murid, lihat sekelilingmu, ladang yang menguning, matang untuk dituai. Para murid tidak mengetahui apa yang sudah terjadi ketika para murid pergi mencari makanan. Selama para murid mencari makanan, Yesus memberitakan kebenaran. Yesus memberitakan Injil Kerajaan. Yesus menyatakan dirinya, ia adalah Mesias kepada perempuan Samaria. Di luar sepengetahuan para murid, Yesus telah memenangkan
hati perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria itu kembali ke kota dan memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus kepada warga kota, dan warga kota datang kepada Yesus. Jadi konteks ladang yang menguning, yang siap dituai antara para murid dengan Yesus itu berbeda. Yang dikatakan para murid tentang tuaian adalah ladang gandum yang merupakan tanaman yang menjadi makanan pokok bagi mereka. Tetapi ladang yang menguning yang dikatakan oleh Yesus adalah orang-orang Samaria yang datang kepadanya. Makanya Yesus berkata, lihat sekelilingmu, ladang yang menguning. Di sekeliling para murid, sekarang, saat itu, ada ladang yang menguning, yang matang untuk dituai. Tapi ladang yang menguning itu tidak terjadi secara otomatis, tanpa ada sebuah tindakan. Tindakan apa? Terkait dengan konteks ladang yang menguning yang diungkapkan Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil. Maka tindakannya adalah memberitakan Injil. Ladang tidak akan berisi tuaian yang menguning dengan sendirinya jika tidak ada yang menabur. Jika ladang tidak ditabur dengan gandum, maka yang akan dituai adalah ilalang, semak duri, rumput liar lainnya. Lihat sekelilingmu, ladang yang menguning atau semak duri. Kalau Yesus bertanya bertanya kepada para murid atau meminta kepada murid untuk melihat sekelilingnya, lihat. Hari ini kita diminta untuk melihat sekeliling kita. Lihat sekelilingmu. Di sekeliling para murid pada waktu itu adalah ladang yang menguning, yaitu orang-orang Samaria yang sudah menerima berita Injil dari perempuan Samaria. Siapa ya sekeliling kita? Apakah mereka ladang yang menguning? Mereka di sekeliling kita, orang-orang yang belum percaya, tidak akan disebut menjadi ladang yang menguning kalau mereka tidak menerima berita Injil. Seperti halnya ladang yang menguning karena sudah ditaburi oleh benih, lalu tumbuh, lalu siap dituai. Tidak menabur berarti tidak menuai. Jika kita mengharapkan di sekeliling kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, kota kita adalah ladang yang menguning, yang siap dituai, dan bukan rumput liar, maka berdasarkan Yohanes pasal 4, ada 4 kebenaran yang harus kita lakukan, sehingga sekeliling kita adalah ladang yang menguning, matang untuk dituai. Dari Injil Yohanes pasal yang keempat ini, ada 4 kebenaran yang harus kita lakukan supaya sekeliling kita, keluarga kita, masyarakat kita, kota kita menjadi ladang yang menguning. Yang pertama, membangun relasi dengan orang-orang yang belum percaya. Yesus membangun relasi dengan perempuan Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul, tidak berinterpersonal, tidak bercakap akrab. Tetapi demi keselamatan orang Samaria, demi Injil yang diberitakan, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di siang hari di sumur Sikar, memberitakan Injil. Tetapi sebelum pemberitaan Injil, maka membangun relasi, membangun kontak. Karena dalam relasi ada interaksi. Mari kita bersama-sama membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Karena kalau terbangun hubungan, maka akan ada interaksi. Ini ada terjadi peluang untuk pemberitaan Injil. Ini masa pandemi,
Memang kita tidak berkontak fisik, kita tidak bertatap muka, tapi banyak sarana yang digunakan dengan menggunakan media sosial untuk kita bisa berkomunikasi, berelasi. Secara khusus untuk atau dengan orang-orang yang belum percaya. Membangun relasi. Yesus membangun relasi. Kalau tidak ada relasi, maka tidak akan ada interaksi. Hubungan yang terjalin membuat Yesus bisa menyampaikan berita Injil. Siapa mereka yang berpotensi menerima berita Injil? Ya mereka yang kontak dengan kita. Mereka yang bisa berhubungan dengan kita dan kita bisa menyapa mereka. Karena itu, sekalipun kita di rumah, sekalipun kita tidak bisa bertatap maya, kalau kita ada misi, membuat sekitar kita, sekeliling kita, menjadi ladang yang menguning, maka kita harus membangun relasi. Hal yang kedua, menabur benih Injil. Nah, ketika tahap yang pertama tadi membangun relasi, maka sebenarnya orang-orang yang berrelasi dengan kita menjadi ladang. Kita bisa bercakap, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau dikatakan oleh Profesor Peter Wagner, inilah penginjilan P pertama, presensi. Kita hadir di tengah-tengah mereka. Kita berelasi di tengah-tengah mereka. Barulah masuk tahap yang kedua, menabur benih Injil. Jadi dengan berelasi kita membuat orang-orang sekeliling kita menjadi ladang. Nah, kalau kita sudah memiliki ladang dengan orang-orang yang berelasi dengan kita, maka tahap yang kedua kita waktunya menabur benih Injil. Yang dikatakan oleh Peter Wagner sebagai P yang kedua, yaitu proklamasi. Tuhan Yesus setelah berelasi dengan perempuan Samaria, ia menabur benih Injil. Ia melakukan P yang kedua, proklamasi, dengan pendekatan kontekstual yang terkait dengan kegiatan perempuan Samaria mengambil air di sumur Sikar. Waktu kita memberitakan Injil, kita menggunakan pendekatan yang cocok, yang pas dengan orang-orang yang berelasi dengan kita. Apakah mereka memiliki pekerjaan yang sama dengan kita atau memiliki hobi? Menjadi bentuk pendekatan kita memberitakan Injil? Atau kita sedang ada dalam percakapan tertentu lalu kita memasukkan berita Injil? Kini masa pandemi, ketika orang mempercakapan tentang penderitaan, kesusahan, kesulitan karena pandemi, itu juga menjadi peluang dan pintu untuk kita memberitakan Injil. Ketika orang merasa khawatir, takut, gelisah menghadapi masa depan karena masa pandemi, ini juga menjadi pintu untuk kita bisa memberitakan Injil. Jadi pendekatan yang konteks dengan hidup sehari-hari, ini bisa menjadi pintu masuk untuk menaburkan benih Injil. Yesus melakukan pendekatan pekabaran Injil pribadi, ya, interpersonal. Dalam memberitakan Injil ini menjadi cara yang efektif. Memang dahulu kita mendengar KKR-KKR yang besar, tetapi ternyata ketika dilakukan survei, pekabaran Injil yang efektif adalah pekabaran Injil pribadi. Pendekatan interpersonal. Sekarang interpersonal secara tatap muka tidak bisa, terhambat, atau minim, terbatas. Tetapi interpersonal menggunakan media, terbuka, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Sudah tentu kita harus melihat juga konteks suasana masyarakat, emosi masyarakat, keadaan masyarakat. Kita tidak memberitakan Injil semena-mena. Yesus pun ketika memberitakan Injil, ia memperhatikan situasi dan kondisi. Terkadang ia memberitahu kepada orang yang mengalami mujizat untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Ada sikap yang bijaksana dalam memberitakan Injil. Injil harus terus diberitakan. Memang bersiko, karena itu Yesus bijaksana dalam memberitakan Injil. Kembali kepada konteks, bagaimana supaya sekeliling kita menjadi ladang yang menguning?
Kita harus berelasi, menjadikan mereka yang ada sekeliling kita yang belum percaya sebagai ladang. Dan yang kedua, menabur benih Injil. Yesus menabur benih Injil kepada perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria menabur benih Injil kepada warga kota. Akhirnya menjadikan warga kota Samaria menjadi ladang yang menguning. Setelah memberitakan Injil, maka ada proses di dalam diri orang yang mendengarnya. Orang itu menjadi menerima dan percaya. Karena itu pentingnya langkah yang ketiga, persuasif. Jadi Peter Wagner menerapkan 3P di dalam pekabaran Injil. Presensi, membangun relasi, hidup berelasi dengan orang-orang yang belum percaya. Proklamasi, memberitakan, menaburkan benih Injil. Dan yang ketiga adalah persuasi, mengajak mereka menerima, mengajak mereka percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat, mengajak mereka percaya menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Hal ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya perempuan Samaria itu menerima Mesias, percaya kepada Mesias yang sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Berelasi, proklamasi, menabur benih Injil, persuasi, mengajak. Maka sampailah pada kebenaran yang keempat. Kalau kita memperhatikan kisah dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, di mana orang Samaria, warga Samaria datang kepada Yesus. Ini adalah efek bola salju dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, memberitakan Injil, dan kemudian perempuan Samaria memberitakan apa yang ia terima dari Tuhan Yesus kepada warga kota. Dan apa yang terjadi, warga kota menjadi percaya dan berbondong untuk mendatangi Yesus. Efek bola salju semakin lama semakin besar. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan seterusnya. Kalau kita sekarang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ini adalah efek bola salju dari Injil yang diberitakan. Atau seumpama batu yang menggelinding dari langit dan memenuhi bumi seperti yang ada dalam mimpi Nebukadnezar, sehingga seluruh bumi dikuasai oleh kerajaan Allah. Orang-orang yang percaya membuat orang lain percaya, dan terus demikian sampai akhir zaman. Kita sudah menjadi percaya, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil pada masa pandemi ini, supaya orang lain menjadi percaya. Perempuan Samaria itu sudah menerima kabar Injil, ia memberitakannya kepada warga kota. Dan warga kota menjadi percaya. Yesus berkata kepada para muridnya, lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning. Dan hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, lihat sekelilingmu. Apakah ada ladang yang menguning? Adakah ladang yang matang untuk dituai? Ladang di sekeliling kita tidak serta-merta menjadi ladang yang menguning dan siap untuk dituai bila kita tidak memberitakan Injil. Ladang di sekeliling kita akan menguning dan siap dituai apabila kita memberitakan Injil. Apa yang kita lihat sekarang di sekeliling kita? Ladang yang menguning atau rumput ilalang? Ladang yang menguning atau rumput liar? Bila kita tidak memberitakan Injil, maka sekeliling kita tetap ladang yang penuh dengan ilalang, ladang yang penuh dengan rumput liar, ladang yang penuh dengan onak duri. Jika kita menabur Injil di sekeliling kita,
maka ladang yang menguning dan matang untuk dituai akan ada sekeliling kita. Namun jika kita tidak menabur benih Injil kepada mereka yang belum percaya di sekitar kita, maka tidak pernah akan ada di sekeliling kita ladang yang menguning. Tapi yang ada adalah rumput liar, ilalang, semak duri. Kita memang sedang mengalami masa pandemi. Kita juga terkena imbasnya. Namun, bukan berarti pekabaran Injil terhenti. Ketika Yesus memberitakan Injil kepada perempuan Samaria, Yesus dalam keadaan letih. Ia tidak dalam keadaan segar bugar. Ia dalam keadaan capek, lelah, letih. Tapi Yesus dalam keadaannya yang letih, ia memberitakan Injil. Ternyata Yesus memanfaatkan segala keadaan, sekalipun dirinya dalam keadaan letih, dalam keadaan lemah secara fisik. Tetapi keadaannya ini justru menjadi sarana, menjadi peluang untuk ia memberitakan Injil. Saya mendengar kisah-kisah orang yang dirawat di rumah sakit. Ketika ia sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan sakit, justru menjadi peluang bagi dia untuk memberitakan Injil di rumah sakit. Rasul Paulus di penjara, memberitakan Injil di penjara. Dan hamba-hamba Tuhan yang di penjara, memberitakan Injil di penjara. Artinya tidak ada waktu yang tidak digunakan untuk memberitakan Injil. Akibat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus dalam keadaan letih, di tengah hari dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, memenangkan jiwa perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria memberitakan Injil ke warga kota. Dan apa yang terjadi? Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia, juru selamat mereka, juru selamat kita, juru selamat untuk orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi kalau kita tidak memberitakan Injil, sekeliling kita tidak berubah menjadi ladang yang menguning. Akan tetap menjadi ilalang, akan tetap menjadi semak duri, akan tetap menjadi rumput liar. Karena itu, apapun keadaan saat ini kita di masa pandemi, mari kita memberitakan Injil. Biar sekeliling kita menjadi ladang yang menguning dan siap untuk dituai. Sukacita bagi sang penabur, sukacita bagi sang penuai, sukacita bagi kerajaan Allah. Karena jiwa-jiwa, ilalang-ilalang, rumput liar, semak duri berubah menjadi tuaian yang menguning. Kita mungkin tidak cakap untuk berkata-kata, tapi kita bisa berdoa. Prayer juga menjadi P yang keempat untuk pekabaran Injil. Berdoa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum percaya kepada Tuhan.
supaya mereka menjadi ladang yang menguning. Supaya mereka mendengar Injil, menerima Yesus Kristus, menjadi ladang yang menguning. Dalam doa, kita pun bisa menghadirkan kuasa Allah. Maka ada P yang kelima, power. Pekabaran Injil bisa terjadi dengan kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya. Mereka merasakan bahwa kita adalah orang Kristen yang terasa enak, yang terdengar enak, dan yang dilihat enak. Itulah presensi. Lalu proklamasi, kita memberitakan, menyaksikan tentang Yesus Kristus Tuhan. Lalu kita persuasi mereka, sehingga mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu pada saat ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudari yang kasih Tuhan, sebagai warga gereja Bethel Indonesia Jemaat Ciujung, masa pandemi menjadi masa untuk kita menabur, masa pandemi juga menjadi masa untuk kita menuai. Gunakan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Media-media sosial yang kita bisa gunakan, operasikan. Mari kita gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mereka yang ada di sekeliling keluarga kita, mereka ada yang sekeliling masyarakat kita. Biarlah keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, sekeliling kita yang belum percaya kepada Tuhan, kota kita yang belum percaya kepada Tuhan, warga di bangsa Indonesia yang belum percaya kepada Tuhan, boleh mendengar kabar baik. Dan mereka kelak menjadi ladang yang menguning. Selamat berjuang bersama kuasa Roh Kudus. Oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena kita akan menjadi saksi Kristus. Memberitakan Injil sehingga sekeliling kita nampak ladang yang menguning. Selamat menabur dan selamat menuai di masa pandemi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang terjadi di bangsa kami. Kami bersyukur pada Tuhan apa yang terjadi dalam kota kami, sekeliling kami, bahkan keluarga kami. Kami bersyukur untuk apa yang terjadi di muka bumi ini. Pandemi virus corona yang ke-19. Kiranya Tuhan saat-saat seperti ini, Engkau menolong setiap kami. Bukan saja kami tetap kuat dan sehat. Bukan saja kami tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Tetapi kami, oleh pertolongan Tuhan, tetap melakukan tugas amanat agung-Mu, yaitu memberitakan Injil. Sehingga ladang sekeliling kami penuh dengan tuaian yang menguning. Kau menolong setiap kami pribadi lepas pribadi umat-Mu di GBI Ciujung yang beribadah kepadamu bersama dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Tuhan melawat dan menjamah. Apapun keberadaan mereka saat ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang pengharapannya pudar Tuhan teguhkan pengharapannya. Beri kecerahan melihat hari esok di dalam Tuhan. Dan kami semua juga diberi pengurapan oleh Tuhan untuk dapat memberitakan Injil. Sekalipun kami sakit, sekalipun kami lemah, sekalipun kami letih, sekalipun kami susah, sekalipun kami sedang menderita. Biarlah Tuhan, Kau memakai kami semua untuk menabur benih Injil di sekeliling kami. Supaya sekeliling kami berubah menjadi ladang yang menguning. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doa Yabes.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan di mana saja berada, kita segera mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bagaimana Engkau baik Tuhan. Engkau perkenan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu yang penuh kuasa. Pada akhir daripada kebaktian ini, tidak lupa Tuhan, kami berdoa buat jemaat kami yang ada problem, yang ada masalah, yang ada percobaan, yang perlu kerja, yang perlu pasangan hidup. Bapa dalam sorga, Engkau mengasihi mereka, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan apa yang mereka perlukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih. Kami juga mengucap syukur dalam minggu kelima ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk saudara Lukas Agustino Sanjaya, untuk Ibu Septin Windasari, untuk Ibu Liana Suwandi, untuk Bapak Rameli, untuk Ibu Carolina Septira Domingos, untuk Ibu Diah Katurisyanwanti Septin Tiana. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Engkau tahu Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka. Berikan selalu umur panjang Tuhan. Setiap hari Engkau menjaga dan melindunginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, pada hari ini kami tidak lupa berdoa buat pemerintahan kami di pusat dan di daerah. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan semua jajarannya Tuhan. Juga untuk pihak legislatif dan yudikatif Tuhan, semuanya Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan, agar mereka takut akan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa buat gereja kami, buat Bapak Gembala kami, pengerja kami, dan semua Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa buat para pendeta, para penginjil di mana saja Tuhan, yang mengabarkan kabar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, agar mereka suka menunjukkan kuasa-Mu yang luar biasa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat vaksin Tuhan yang sekarang sedang selalu diberikan. Tuhan jaga mereka. Buat tenaga kesehatan juga lindungi mereka, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan pada akhirnya, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus selalu menyertai kita. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Anda. Amin.